Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1481. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin mendengar dari seorang wanita bahwa dia bukan orang yang baik, yang agak mengejutkan Stephen Lin. "Mengapa kamu tidak serius?" Stephen Lin bertanya. "Sebagai pribadi, saya merokok, minum, berjudi, bermain disko, membuat tato, bersumpah, berkelahi, pergaulan bebas. Saya memiliki semua sifat buruk yang dapat saya pikirkan. Apakah Anda pikir saya serius?" tanya Su Wenwen. "Kenapa ini?" Stephen Lin bertanya. "Mengapa ini terjadi? Anda mengajukan pertanyaan yang bagus, dan saya benar-benar ingin tahu mengapa ini terjadi, tapi tidak ada jawaban. Mungkin itu membuat saya bahagia," kata Su Wenwen. "Apakah kamu tidak berpikir untuk mengubahnya?" Stephen Lin bertanya lagi. "Mengapa berubah? Saya sangat puas dengan kehidupan saya saat ini, dan menurut saya tidak ada yang perlu diubah," kata Su Wenwen. "Jika kamu seperti ini, orang tuamu akan sangat sedih," kata Stephen Lin. "Sedih?" Su Wenwen mencibir dan berkata, "Senang bersedih." "Apakah baik bersedih?" Stephen Lin mengangkat alisnya, seolah dia mengerti mengapa Su Wenwen menjadi seperti sekarang ini. "Kamu membalas dendam pada orang tuamu, bukan?" Stephen Lin bertanya. "Tentu saja," kata Su Wenwen dengan sangat alami. "Apakah menurutmu layak untuk membalas dendam pada mereka dengan nyawamu sendiri?" Stephen Lin bertanya. "Saya pikir itu layak," kata Su Wenwen dengan serius. Stephen Lin menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa. "Menggunakan perilaku menghancurkan diri sendiri untuk membalas kesalahan yang dibuat oleh orang tua saya hanya akan menyebabkan kerugian bersama pada akhirnya." Stephen Lin akhirnya mengucapkan kalimat seperti itu setelah berpikir lama. "Maka kedua belah pihak akan menderita. Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga hidupku telah hancur," kata Su Wenwen. "Apakah kamu juga merasa hidupmu telah hancur?" Stephen Lin bertanya. "Kalau tidak," tanya Su Wenwen, "tidakkah menurutmu ini adalah kehidupan yang kamu inginkan?" Stephen Lin bertanya. Su Wenwen menggelengkan kepalanya, meletakkan wajahnya di sofa, dan tidak berbicara. "Mengapa tidak memberi kedua belah pihak kesempatan?" kata Stephen Lin. "Mengapa?" Su Wenwen bertanya. "Hanya karena kamu adalah anggota keluarga," kata Stephen Lin. "Keluarga? Keluarga yang tidak masuk akal. Saya tidak punya keluarga di sini, hanya teman," kata Su Wenwen. "Teman-teman itu barusan?" Stephen Lin bertanya dengan sinis. "Ini adalah hal yang baik tentang teman. Saya pikir dia adalah teman saya, dia adalah teman saya pikir dia bukan. Maka dia dapat segera berhenti, tidak seperti keluarga, menurut saya atau tidak, dia adalah keluarga saya, tidak peduli betapa menjijikkannya dia membuatku, aku tidak bisa menghindarinya, jadi teman jauh lebih baik daripada keluarga," kata Su Wenwen. "Tidak masuk akal." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak setuju denganku, itu urusanmu, dan aku tidak ingin kamu setuju denganku. Aku hanya berharap kamu tidak memintaku untuk kembali di depanku di masa depan," kata Su Wenwen. "Oke." Stephen Lin mengangguk. Pada saat ini, Yang Mi membuka pintu dan masuk. Dia berjalan ke Stephen Lin dan menyerahkan salep di tangannya kepada Stephen Lin. "Beri dia cat. Pacarku telah menjemputku di lantai bawah. Aku ingin pergi ke bioskop bersamanya." "Aku kehabisan waktu," kata Yang Mi. "Kamu wanita yang tidak tahu berterima kasih," kata Su Wenwen dengan marah. "Hei, aku akan membawakanmu makanan enak nanti. Film hari ini adalah sesuatu yang sudah lama kita rencanakan, The Nin Special Zone, kamu harus tahu, kan? Ini akan dimulai dalam setengah jam, dan itu akan memakan waktu sekitar setengah jam yang lalu, jadi kita tidak bisa berhenti berlama-lama. Xiaoye, aku pergi dulu, bye," kata Yang Mi, melambai ke Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi.
Maka kamu hanya bisa melukisnya untukku, kata Su Wenwen. Stephen Lin mengangguk, memeras salep, dan mengoleskannya ke luka di punggung Su Wenwen. His. Su Wenwen tersentak. Bersabarlah, kata Stephen Lin sambil mengoleskan salep di punggung Su Wenwen. Su Wenwen berbaring di sofa, menatap Stephen Lin dengan kepala dimiringkan dan berkata, ngomong-ngomong, apa yang kamu rencanakan? Petik 2. Alur apa? Tanya Stephen Lin. Biarkan aku pulang, apa gunanya kamu? Kamu hanya seorang siswa yang berlatih seni bela diri di Sasana Seni Bela Diri Duan Suiliu. Bagaimana kamu bisa memiliki rasa tanggung jawab yang begitu besar? Kamu bahkan harus mengurus pekerjaan rumah tuanmu. Su Wenwen bertanya. Ini bukan rasa tanggung jawab. Tuan dan istri sangat baik kepada saya, jadi saya harap keluarga mereka juga bisa baik-baik saja. Terlihat bahwa tuan dan istri sangat merindukanmu, kata Stephen Lin. Oh, pikirkanlah. Tetapi kamu tidak dapat melihatnya setelah memikirkannya. Ini adalah hal yang paling tidak nyaman, Su Wenwen menyeringai. Namun, dia hanya tersenyum, dan segera mengerutkan wajahnya lagi. Tenang saja, kenapa kamu tidak membunuhku dengan kekuatan yang begitu besar? Su Wenwen berkata dengan marah. Jangan gunakan kekuatan, efek obatnya tidak akan masuk, jadi bersabarlah, kata Stephen Lin. Aku curiga kamu membalas dendam. Su Wenwen menyeringai. Stephen Lin tanpa ekspresi, dan dengan hati-hati mengoleskan salep ke tubuh Su Wenwen. Pada saat ini, ponsel Su Wenwen tiba-tiba berdering. Su Wenwen mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, lalu memberi isyarat kepada Stephen Lin untuk tidak bersuara. Stephen Lin menghentikan tangannya. Bab 1482. Su Wenwen mengangkat telepon, dan berteriak dengan senyum manis, Kakak Liu. Petik 2. Kudengar kamu mengambil uang Ayong. Sebuah suara berat terdengar dari ujung telepon. Tidak apa-apa, Saudara Liu, bagaimana saya bisa mengambil uangnya? Saya baru saja memintanya untuk meminjam uang, tetapi dia menolak untuk memberikannya, dan ingin tidur dengan saya. Anda tahu, saya wanita Anda, dan saya selalu menjaga diriku seperti batu giok untukmu. Bagaimana aku bisa tidur dengan orang lain, tetapi dia menjadi marah karena malu, menamparku, dan kemudian berkata bahwa aku mencuri uangnya untuk membiarkanku tidur dengannya. Saudara Liu, kamu harus memutuskan untuk aku. Su Wenwen berkata dengan sedih. Pria ini, Ah Yong, bahkan berani menyentuh wanitaku. Jangan khawatir, aku akan membantumu dalam masalah ini. Di mana kamu sekarang? Saudara Liu di ujung telepon bertanya. Aku bersembunyi, kata Su Wenwen. Pasti ada tempat untuk bersembunyi, kan? Beri tahu aku tempatnya, aku akan pergi mencarimu, dan melihatmu, kata Saudara Liu. Kalau begitu, baiklah, aku di kamar 808 International Mansion, kata Su Wenwen. Baiklah, tunggu aku. Saudara Liu menutup telepon setelah selesai berbicara. Kamu, bagaimana kamu mengungkapkan posisimu? Kata Stephen Lin dengan cemberut. Kakak Liu adalah salah satu dari kita, kata Su Wenwen. Saya sendiri. Apakah Anda baru saja memintanya untuk meminjam uang? Stephen Lin bertanya. Ya. Su Wenwen mengangguk. Apakah dia meminjamnya darimu? Stephen Lin bertanya lagi. Tidak. Su Wenwen menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu salah satu dari kami? Kata Stephen Lin dengan cemberut. Kamu tidak mengerti hubunganku dengannya, bahkan jika dia tidak meminjamkan uang kepadaku, dia tidak dapat menyakitiku, kata Su Wenwen. Apakah kamu begitu yakin? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Aku masih sangat yakin tentang ini. Saudara Liu mungkin datang untuk menanyakan situasinya. Jangan khawatir, selama Saudara Liu membelaku, tidak mungkin sampah seperti Ah Yong berani menyentuhnya. Saya, Su Wenwen berkata dengan bangga di sini. Stephen Lin mengerutkan kening, tidak berbicara, dan terus mengoleskan salep di tangannya ke punggung Su Wenwen. Beberapa menit berlalu, dan Su Wenwen tetap diam. Stephen Lin mendongak,
hanya untuk menemukan bahwa Su Wenwen telah tertidur. Stephen Lin bangkit dan berjalan ke kamar sebelah, mengeluarkan selimut dan menutupi tubuh Su Wenwen, lalu Stephen Lin mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke balkon. 10 menit kemudian, terdengar ketukan di pintu kamar. Su Wenwen terbangun dari tidurnya, dia melihat sekeliling dan menemukan Stephen Lin sedang duduk di sofa. "Beri aku pakaiannya," teriak Su Wenwen. Stephen Lin mengambil pakaian yang telah dilepas Su Wenwen di sebelahnya dan melemparkannya. Su Wenwen mengenakan pakaian itu, lalu bangkit dan berjalan ke pintu untuk membukanya. Begitu pintu terbuka, wajah Su Wenwen menunjukkan kegembiraan. "Kakak Liu," teriak Su Wenwen. Di pintu, seorang pria kurus berdiri di sana. Pria itu mengenakan mantel Gucci dan tas Hermes di tangannya. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Ada beberapa pemuda di belakangnya. "Wenwen." Pria kurus bernama Brother Liu tersenyum dan membuka tangannya untuk memeluk Su Wenwen. Pelukan ini langsung menyentuh luka Su Wenwen. Su Wenwen tersentak, dan dengan cepat berkata, "Kakak Liu, berhati-hatilah, aku punya luka di punggungku." Tanya dengan wajah gelap. "Itu benar, Saudara Liu, kamu harus membuat keputusan untukku," kata Su Wenwen sedih. "Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkanmu memutuskan masalah ini." Kakak Liu masuk ke ruangan dengan lengan melingkari bahu Su Wenwen sambil berbicara. Ketika Liu Ge melihat Lin Stephen duduk di sofa, Liu Ge membeku sesaat, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa ini?" "Liu, kamu mungkin tidak melihatku," kata Su Wenwen. "Oh." Saudara Liu mengangguk dan berkata kepada Stephen Lin, "Terima kasih, saudara." Petik 2. Sama-sama. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Saudara Liu berjalan ke depan sofa dan duduk, lalu berkata kepada Su Wenwen, "Saya baru saja mendapat kabar bahwa Ah Yong menawarkan hadiah 50.000 yuan bagi seseorang untuk menangkap Anda. Sepertinya Anda menganggap serius Ah Yong kali ini." Petik 2. 10.000 yuan. Dia benar-benar bodoh dengan banyak uang, kata Su Wenwen. "Aku akan mengatur seseorang untuk bernegosiasi dengannya ketika aku kembali. Kamu adalah milikku bagaimanapun caranya." "Jika dia menawarkanmu hadiah, itu bukan untuk memberiku wajah Liu," kata Brother Liu dengan kejam. "Kakak Liu, kamu yang terbaik untukku." Su Wenwen memeluk kakak Liu dengan penuh semangat. Saudara Liu tersenyum, merangkul pinggang Su Wenwen dan berkata, "Sayang, bukankah aku selalu baik padamu? Jangan bantu aku." Su Wenwen berkata dengan sedih. "Ini adalah dua hal yang berbeda, mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini, kamu belum makan, kan? Ayo pergi, ayo makan dulu. Kakak ini akan memberimu wajah," kata Brother Liu kepada Stephen Lin. "Oke." Stephen Lin mengangguk. "Kalau begitu ayo pergi saudara Liu, kebetulan aku juga lapar," kata Su Wenwen. "Baiklah, ayo pergi." Saudara Liu tersenyum, lalu meninggalkan kediaman yang mi bersama Su Wenwen dan Stephen Lin. Bab 1483. Semua orang turun bersama. Saudara Liu dan anak buahnya mengendarai dua mobil, sebuah Mercedes-Benz S400 dan sebuah Volkswagen. Saudara Liu naik Mercedes-Benz S400 dengan Su Wenwen di pelukannya, sementara Stephen Lin naik Volkswagen bersama beberapa anak buah saudara Liu. Kedua kendaraan melaju keluar dari komunitas bersama-sama. Stephen Lin duduk di dalam mobil dan mengobrol santai dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak butuh waktu lama bagi Stephen Lin untuk menanyakan tentang informasi saudara Liu. Nama asli Brother Liu adalah Liu Mou, dan dia adalah tokoh di kota Sanfo. Orang seperti itu secara alami tidak ada di mata Stephen Lin, tetapi di mata Su Wenwen, orang seperti ini pada dasarnya dapat dikatakan sebagai orang dengan semua tangan dan mata, jadi Su Wenwen dan Liu Mou jatuh cinta. Apa yang disebut kebaikan ini sebenarnya lebih tepat untuk digambarkan sebagai orang alat, karena Su Wenwen bahkan bukan kekasih Liu Mou,
tetapi Liu Mo kadang-kadang menemukan Su Wenwen ketika dia membutuhkannya, dan Su Wenwen biasanya dapat menggunakan namanya. Hubungan. Semua ini diungkapkan oleh bawahan Liu Mo kepada Stephen Lin, dan mereka tidak menunjukkan rasa hormat terhadap Su Wenwen dalam percakapan mereka. Setelah berkendara sekitar 20 menit, mobil berhenti di lantai bawah di sebuah hotel. Stephen Lin keluar dari mobil bersama semua orang, lalu melirik nama hotelnya. Restoran Fulai. Petik 2. Stephen Lin menuliskan nama hotelnya. Kelompok itu dengan cepat tiba di lantai 2, dan ketika mereka sampai di pintu kamar pribadi, Stephen Lin tiba-tiba berkata, "Aku akan ke kamar mandi." Xiao Wang, bawa dia ke sana. Liu Mo melirik salah satu dari mereka. Bawahannya dan berkata, "Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri, kamar mandinya ada di sana, tidak jauh." Stephen Lin menunjuk ke kamar mandi di sebelahnya dan berkata, "Tidak apa-apa, saudaraku, aku akan mengantarmu ke sana," kata Xiao Wang. "Tidak apa-apa." Stephen Lin tidak banyak bicara, dan berjalan ke kamar mandi bersama dengan pihak lain, sementara Liu Mo masuk ke kamar pribadi dengan Su Wenwen di pelukannya. Stephen Lin tinggal di kamar mandi kurang dari 1 menit, lalu keluar dari kamar mandi dan berjalan ke kamar pribadi bersama Xiao Wang. Ketika dia keluar dari kamar pribadi, Xiao Wang mendorong pintu terbuka dan berkata sambil tersenyum, "Masuk." Petik 2. Stephen Lin mengangguk, dan saat dia akan masuk, dia mendengar tangisan Su Wenwen dari dalam. "Ye Wen, jangan masuk, cepat lari." Stephen Lin sedikit mengernyit, dan Xiao Wang, yang berdiri di sampingnya, mengulurkan tangannya dan mendorongnya dengan keras. Stephen Lin didorong ke kamar pribadi seperti ini. Ada cukup banyak orang di kamar pribadi, selain Liu Mo dan anak buahnya. Stephen Lin juga melihat saudara Yong dan anak buahnya sebelumnya. Pada saat ini, Su Wenwen sedang berlutut di depan broter Yong, wajahnya merah, dan dia sering ditampar pada pandangan pertama, sementara Liu Mo, yang selalu dia percayai, duduk di sampingnya dengan dingin, seolah-olah dia tidak melakukannya. Pikiran wanitanya sama sekali dipukuli. Dengan keras, pintu di belakang Stephen Lin tertutup. Beberapa orang berdiri di belakang Stephen Lin, menghalangi mundurnya Stephen Lin. "Wenwen, apa yang terjadi?" Stephen Lin bertanya dengan heran. "Liu Mo, bajingan itu, berbohong kepada kita. Dia memanfaatkan Ah Yong dan menipu kita untuk datang ke sini." Su Wenwen berkata dengan bersemangat. Bentak, saudara Yong menamparkan punggung Su Wenwen. "Kakak Yong, kamu bisa memanggilnya Ah Yong," kata kakak Yong dengan wajah datar. "Kakak Liu, Wenwen sangat mempercayaimu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu?" Stephen Lin bertanya dengan penuh semangat. Di seluruh Jianghu kota Sanfo, siapa yang tidak tahu bahwa Ah Yong dan aku bersaudara, wanita seperti pakaian, saudara laki-laki seperti saudara laki-laki. Su Wenwen berani mencuri uang Ah Yong, aku yang pertama menolak untuk menyetujui ini. "Peduli," Liu Mo berkata dengan wajah hitam. "Liu Mo, terima kasih kepada ibuku, aku masih memperlakukanmu sebagai pendukung. Aku benar-benar membutakan mataku. Kamu bajingan, kamu pasti akan memiliki seorang putra di masa depan." "Mata," teriak Su Wenwen dengan penuh semangat. "Wenwen, saya tidak bisa menyalahkan saya untuk masalah ini, saya hanya bisa menyalahkan Anda karena menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda sakiti," kata Liu Mo. "Kakak Liu, apakah kamu benar-benar tega melihat Wenwen dipukuli?" Stephen Lin bertanya. "Tidak apa-apa memukulinya, tidak apa-apa," kata Liu Mo. "Saudara Yong, saya akan mengembalikan uangnya kepada Anda. Beri saya waktu. Saya akan mengumpulkan uang dengan Ye Wen. Tolong beri saya kesempatan." Su Wenwen berkata dengan penuh semangat kepada saudara Yong. "Sudah terlambat untuk mengumpulkan uang sekarang." Saudara Yong menyentuh selangkangannya dengan mencibir dan berkata, "Baru saja aku hampir membiarkan ayahku mati, tetapi hari ini aku membawa begitu banyak saudara. Apakah menurutmu mereka ada di sini untuk memukulmu?"
Petik 2. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Su Wenwen bertanya dengan ngeri. Saya mendengar dari Lao Liu bahwa Anda sangat genit di tempat tidur, dan Anda juga tidak puas dengan keinginan Anda. Hari ini saya membawa begitu banyak saudara, hanya untuk melihat apakah begitu banyak orang dapat memuaskan Anda, kata saudara Yong dengan sedih. Tidak, saudara Yong, saya benar-benar tidak berani, tolong beri saya kesempatan, saya akan membayar Anda lebih banyak uang, saya akan memberi Anda sebanyak yang Anda inginkan. Kata Su Wenwen dengan bersemangat. Apakah menurutmu aku kekurangan uang? Kakak Yong tersenyum bangga, lalu mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut Su Wenwen dan mengangkatnya. Ah! Su Wenwen menjerit kesakitan. Kamu tidak akan bisa lulus ujian hari ini bagaimanapun juga, tapi aku bisa bersenang-senang denganmu, kata Brother Yong, menatap Stephen Lin di kejauhan. Kamu, datang ke sini, teriak saudara Yong. Stephen Lin ragu sejenak, dan berjalan mendekati saudara Yong dengan hati-hati. Bab 1484, Su Wenwen, aku akan memberimu kesempatan, lihat apakah kamu ingin berhubungan seks dengan teman-temanmu, atau dengan bawahanku. Jika temanmu bisa membuatmu bahagia, maka aku tidak akan membiarkan orang-orangku melakukannya nanti. Saudara Yong berkata dengan sedih. Kakak Yong, jangan lakukan ini, Su Wenwen memohon dengan getir. Aku sudah memberimu kesempatan, terserah kamu untuk mengambilnya atau tidak. Kakak Yong menyilangkan tangannya dan menatap Su Wenwen dengan main-main. Su Wenwen berdiri di tempatnya, wajahnya penuh ketakutan, dan dia menatap Stephen Lin seolah meminta bantuan. Stephen Lin juga menatapnya. Apa yang harus saya lakukan? Stephen Lin bertanya. Aku tidak tahu. Su Wenwen menggelengkan kepalanya dan berkata, setidaknya ada selusin orang di kamar pribadi ini saat ini, dan pintunya masih diblokir, bahkan jika dia bisa bertarung, tidak mungkin untuk keluar dari sini. Saat ini dia hampir putus asa. Sejak pertama kali dia keluar ke masyarakat hingga sekarang, dia telah menghadapi beberapa bahaya, tetapi dia tidak pernah putus asa seperti sekarang. Saat ini, dia menyesal telah melakukannya jatuh cinta dengan Liu Mo, tidak hanya menyakiti dirinya sendiri, bahkan membunuh Stephen Lin. Saat itu, bang, terdengar ledakan keras. Pintu kamar pribadi itu tiba-tiba dibuka paksa dari luar. Beberapa orang yang menghalangi pintu kamar pribadi langsung terlempar keluar. Di luar pintu, seorang pria paruh baya berdiri di sana dengan niat membunuh di wajahnya. Melihat orang ini, banyak orang tercengang, karena mereka sama sekali tidak mengenal orang ini. Ayah, Su Wenwen memanggil dengan penuh semangat. Pria yang tiba-tiba muncul tidak lain adalah ayah Su Wenwen, Su Bing, yang sudah lama tidak dilihat Su Wenwen. Stephen Lin menghela napas lega. Su Bing akhirnya datang, kalau tidak dia tidak akan bisa melanjutkan pertunjukan, dan dia tidak bisa melakukan adegan seks langsung, kan? Ayahmu, kakak Yong mengerutkan kening dan menatap Su Bing. Mampu menendang pintu kayu berat kamar pribadi dengan satu tendangan sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan ayah Su Wenwen yang tiba-tiba muncul. Namun, saudara Yong tidak menganggapnya serius, dia mengangkat tangannya untuk menunjuk Su Bing, dan berkata, pergilah. Anak buah saudara Yong segera bergegas menuju Su Bing. Siapakah Su Bing? Itu adalah kepala Duan Sui Liu, pria yang sangat kuat menghadapi gerombolan gangster. Su Bing menamparkan mereka satu persatu. Melihat keberanian Su Bing, Liu Mo tidak bisa duduk diam. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Ayo pergi bersama, teriak Liu Mo. Bawahan Liu Mo juga bergegas menuju Su Bing, tetapi mereka berakhir tidak berbeda dengan bawahan Brother Yong. Mereka ditampar dan dikirim terbang satu persatu. Wenwen, jangan khawatir, dengan adanya ayah, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Su Bing berkata dengan keras sambil menamparkan para gangster itu. Melihat pemandangan ini, hati Su Wenwen bergetar. Ketika dia dalam situasi putus asa, dia tidak pernah berpikir bahwa ayahnya akan datang untuk menyelamatkannya. Namun, dia benar-benar muncul,
seperti penyelamat, mengalahkan semua orang jahat. Pada saat ini, Su Wenwen tidak melihat orang lain di matanya, hanya sosok yang kuat itu. Saat ini, Wenwen, hati-hati, Su Bing tiba-tiba berteriak. Su Wenwen tertegun sejenak, dan saat berikutnya, sebuah tangan muncul dari belakangnya, menjepit lehernya, dan kemudian sebuah pisau tajam ditekan ke lehernya. "Lepaskan putriku," teriak Su Bing. Seluruh tubuh Su Wenwen menegang, dan dia menoleh untuk melihat ke samping. Di sampingnya, Saudara Yong berdiri di sana dengan wajah seram. "Hentikan untukku, atau aku akan membuatnya berdarah." Kakak Yong berteriak dengan semangat. "Jangan lakukan itu. Jangan sakiti putriku," kata Su Bing bersemangat. "Lalu kenapa kamu tidak menghentikanku?" teriak Brother Yong. Su Bing segera berhenti. Saat ini, ada lebih dari selusin orang tergeletak di tanah, dan hanya 4 atau 5 orang yang masih berdiri. "Apa-apaan, Ayong, kamu melakukan ini sejak lama. Kamu harus membunuh begitu banyak orang kami sebelum kamu melakukannya," kata Liu Mo dengan marah. "Aku bahkan tidak tahu bahwa orang ini sangat kuat," kata Saudara Yong, menatap Su Bing dan berkata, "Apakah kamu ayah Su Wenwen?" Su Bing menatap Saudara Yong dan berkata, "Jangan salahkan masa lalu. Tidak bisakah kamu melihat situasi saat ini dengan jelas? Putrimu ada di tanganku. Sekarang ini bukan masalah kamu melepaskan masa lalu, ini pertanyaan apakah aku harus mengirim putrimu untuk melihat Tuhan. Angkat tanganmu, peluk diam," teriak Saudara Yong. "Anak muda, izinkan saya menasihati Anda, lakukan semuanya secukupnya," kata Su Bing. "Ku bilang, angkat tangan," teriak Brother Yong, menekan belati sedikit. Darah keluar dari ujung pisau sekaligus. "Ah!" seru Su Wenwen dengan penuh semangat. "Tidak," Su Bing dengan cepat mengangkat tangannya. "Saudaraku, tiru pria itu untukku, persetan dengannya, persetan dengannya," teriak Saudara Yong. 4 atau 5 orang tersisa yang bisa mengalahkannya segera mengambil kursi dan asbak di samping mereka, dan melemparkannya ke arah Su Bing. Bab 1485. Berderak, suara yang renyah. Su Bing meninggalkan banyak barang di tubuhnya, seperti asbak, kursi, dan sebagainya. Tubuhnya dipukul mundur beberapa langkah, tetapi tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya. "Masih menggunakan tubuh kaku. Hentikan tubuh kaku untukku. Kalau tidak, putrimu akan mati," kata Kakak Yong keras. "Kakak Yong, lepaskan aku, biarkan aku pergi dengan ayahku, berpura-pura bahwa kejadian hari ini tidak pernah terjadi, dan aku akan membayarmu kembali apapun yang jatuh tempo. Jangan lakukan ini lagi," kata Su Wenwen dengan semangat. "Kamu tidak punya hak untuk berbicara." Saudara Yong menyeringai dan berkata, "Bukankah ayahmu sangat baik? Aku ingin melihat seberapa baik dia." Setelah berbicara, Saudara Yong memandang Su Bing dan berkata, "Berhenti turunkan tubuh yang kaku, berlututlah untukku." "Kamu." Su Bing melebarkan matanya dan memelototi Saudara Yong. "Jangan lihat aku seperti itu, aku tidak takut, tapi begitu aku takut, aku tidak bisa mengendalikan tanganku," kata Kakak Yong sambil tersenyum. "Ayong memintamu untuk berlutut, apakah kamu mendengarnya?" Liu Mo berkata dengan bercanda. Su Bing mengepalkan tinjunya dengan erat, dan matanya hampir terbakar. Namun, pada akhirnya dia berlutut sedikit. "Berlutut dengan kedua lutut, bukan satu lutut," kata Saudara Yong. Su Bing menekuk kakinya yang lain dan juga berlutut di tanah. Liu Mo berjalan ke Su Bing, menatap Su Bing dan berkata, "Saya tidak menyangka Su Wenwen akan memiliki orang tua yang baik seperti Anda. Saya mendengar Su Wenwen mengatakan bahwa hubungannya dengan Anda tidak terlalu baik. Bagaimana menurutmu? Mengapa kamu datang untuk menyelamatkannya? Untuk wanita seperti Su Wenwen, tinggal di dunia ini adalah buang-buang udara, jadi biarkan dia mati, bukankah begitu?" "Aku tidak mengizinkanmu mengatakan, itu dia." Su Bing menatap Liu Mo dan berkata, "Haha, kamu masih berani mengancamku.
Apakah kamu lupa situasimu saat ini? Putrimu ada di tangan Ah Yong. Keyakinan apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku seperti itu? Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu, putrimu pertama saya meminumnya pertama kali, dan saya memberinya obat. Anda tidak tahu seberapa proaktifnya dia, seorang wanita, untuk pertama kalinya, tidak takut sakit sama sekali, dan ini juga pertama kalinya saya melakukannya melihatnya. Liu Mo menyeringai. Mata Su Bing hampir meledak, dan tubuhnya bergetar. Kakak Liu, demi keberadaanku bersamamu sebelumnya, berhentilah bicara. Teriak Su Wenwen. Jika kamu menyuruhku untuk tidak mengatakannya, aku tidak akan mengatakannya. Liu Mo tersenyum bercanda, menatap Su Bing dan berkata, tapi kamu tidak bisa menyalahkanku atas apa yang terjadi pada putrimu. Aku hanya bisa menyalahkanmu jika bukan karena usia mudamu. Jika aku tidak peduli padanya, maka dia tidak akan keluar untuk mengacau, dan jika dia tidak keluar untuk mengacau, dia tidak akan dibius olehku, bukan begitu? Petik 2. Aku pasti akan membunuhmu, kata Su Bing sambil menatap Liu Mo. Mengancamku lagi. Liu Mo mengangkat alisnya, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Su Bing. Bentak. Tamparan ini jelas dan keras. Su Wenwen menutup matanya kesakitan, air mata mengalir di pipinya. Jika kamu tidak memiliki kesadaran untuk membiarkan putrimu mati, jangan mengancamku, karena itu tidak masuk akal. Liu Mo berkata, menatap Brother Yong dan bertanya, Ah Yong, Master Super ini tidak. Aku tidak punya banyak kesempatan untuk melakukannya di masa lalu. Tampar di wajah. Apakah kamu ingin mencobanya? Kami akan menamparkan tuan kami. Semua orang yang berbaring di sana, bangunlah. Teriak kakak Yong. Banyak orang yang dipukul jatuh oleh Su Bing berjuang untuk berdiri. Orang-orang ini berbaris di depan Su Bing sesuai perintah saudara Yong, dan kemudian menamparkan wajah Su Bing dengan keras satu persatu. Suara berderak bergema di seluruh ruangan. Tidak, aku mohon, jangan lakukan ini. Su Wenwen sudah menangis. Wenwen, jangan khawatir, ayah pasti akan membawamu pergi dari sini dengan aman dan sehat. Su Bing memandang Su Wenwen dan menghiburnya. Ayah. Su Wenwen menatap Su Bing dengan air mata mengalir di wajahnya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan cinta yang mendalam dari ayahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang ayah yang begitu kaku dan sangat menghargai reputasinya akan ditampar secara bergantian karena dia berlutut di tanah. Adegan di depannya benar-benar menghancurkan kebencian yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ayah, akulah yang minta maaf padamu. Aku salah. Ayah, jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan bekerja seperti kuda untukmu dan ibu. Teriak Su Wenwen, mendorong lehernya ke arah belati kakak Yong. Saudara Yong tidak menyangka Su Wenwen akan bunuh diri. Dia terkejut dengan tindakan Su Wenwen, tetapi reaksinya sangat cepat. Ketika Su Wenwen bergerak, dia menggerakkan tangannya yang memegang belati keluar. Belati itu hanya menusuk leher Su Wenwen sekitar 1 cm, lalu dipindahkan sejauh setengah meter. Pada saat ini, Su Bing yang sedang berlutut di tanah tiba-tiba melompat. Pada saat ini, kekuatan Master Super pecah sepenuhnya. Su Bing datang ke Yongge dalam sekejap. Dia mengulurkan kedua tangan pada saat yang sama, dan meraih pergelangan tangan Yongge dengan satu tangan, mengendalikan tangan Yongge. Berhenti, tangan yang lain meninju wajah saudara Yong langsung. Ledakan, suara teredam. Saudara Yong terbang terbalik dan menabrak dinding di belakangnya dengan keras. Su Bing memanfaatkan situasi ini dan memeluk Su Wenwen, memeluk seluruh tubuhnya. Wenwen, kamu baik-baik saja? Su Bing bertanya dengan prihatin. Ayah. Su Wenwen memandang Su Bing dengan penuh semangat, air mata mengalir tak terkendali. Bab 1486. Tunggu ayah. Tunggu ayah berurusan dengan orang-orang ini sebelum membawamu keluar dari sini. Yewen, jaga kakak perempuanmu. Teriak Su Bing kepada Stephen Lin yang berdiri di sampingnya. Mengerti, Tuan. Stephen Lin mengangguk, berjalan ke sisi Su Wenwen dan mendukung Su Wenwen.
Su Bing melepaskan Su Wenwen dan berjalan menuju Liu Mo dan yang lainnya dengan wajah dingin. Wajah Liu Mo pucat, dan dia mundur dan berkata, "Kakak Su, aku salah, tolong lepaskan aku demi hubunganku dengan Wenwen. Aku baru saja memberimu kesempatan, hanya saja. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai, kamu menghina putriku, jika aku membiarkanmu pergi hari ini, maka aku, Su Bing, tidak akan memiliki wajah untuk hidup di dunia ini." Su Bing bergegas menuju Liu Mo sambil berkata. Setelah berteriak, Liu Mo dan anak buahnya jatuh ke tanah. Su Bing berjalan ke arah Su Wenwen. "Ayo pergi, Wenwen," kata Su Bing. Su Wenwen mengangguk, dan dengan dukungan Stephen Lin, dia mengikuti Su Bing dan meninggalkan kamar pribadi. Ketika ketiganya turun ke hotel, sebuah mobil sudah diparkir di depan hotel, dan pengemudinya adalah Li Feifan. "Tuan, kakak senior, kakak muda." Melihat mereka bertiga turun, Li Feifan segera keluar dari mobil dan membuka pintu. "Luar biasa, kembalilah ke aula seni bela diri," kata Su Bing. "Ya." Li Feifan mengangguk dan duduk di kursi pengemudi. Setelah Stephen Lin dan yang lainnya duduk, dia segera menyalakan mobil dan melaju menuju aula seni bela diri. Di dalam mobil, Su Wenwen bersandar pada Su Bing, menangis tanpa henti. Su Bing adalah orang yang kasar, dan dia tidak tahu bagaimana menghibur putrinya, jadi dia hanya bisa merangkul bahunya dan menepuknya dengan lembut. Stephen Lin duduk di samping dan tidak banyak bicara. "Ip Man, terima kasih telah mengirimi saya pesan sebelumnya kali ini. Jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana, terima kasih," kata Su Bing. "Tuan, Anda tidak terlihat." Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan melirik Su Wenwen. Setelah melalui hal seperti itu, jika Su Wenwen dapat melepaskan keluhan dengan orang tuanya selama bertahun-tahun, tidak akan sia-sia baginya untuk bekerja sama dengannya begitu lama. Setelah setengah jam, mobil berhenti. Su Bing keluar dari mobil dengan merangkul Su Wenwen, lalu langsung pergi ke aula seni bela diri Duan Suiliu. Li Fanfan menghentikan Stephen Lin dan bertanya, "Apa yang baru saja terjadi di restoran?" "Bukan apa-apa." Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berjalan ke aula seni bela diri. Dia tidak bermaksud memberitahu orang lain tentang beberapa hal tentang Su Wenwen, karena mereka dianggap sebagai noda Su Wenwen, dan membicarakannya hanya akan membuat situasi Su Wenwen di aula seni bela diri menjadi lebih memalukan, jadi lebih baik tidak berbicara tentang itu. Aku tidak bisa memberitahumu." Li Feifan sedikit tidak puas, dan berjalan ke aula seni bela diri bersama. Di aula seni bela diri, ketika Su Wenwen melihat Su Qing, dia melemparkan dirinya ke pelukan Su Qing dan menangis dengan sedihnya. "Wenwen, tidak peduli apa, senang kamu kembali, senang kamu kembali." Su Qing menepuk punggung Su Wenwen dan berkata dengan lembut, "Bu, aku tidak ingin main-main di luar lagi, aku salah," kata Su Wenwen sambil menangis. "Tidak apa-apa, ibu dan ayah sudah lama memaafkanmu, ayo pergi, kembali ke kamar bersama ibu, kamu terlihat berantakan, ibu akan membantumu membersihkan," kata Su Qing. Su Wenwen mengangguk, dan mengikuti Su Qing ke rumah berikutnya. "Ye Wen, ikut aku," kata Su Bing kepada Ye Wen. Stephen Lin mengangguk, dan berjalan ke kamar sebelah bersama Ye Wen. Li Feifan awalnya berencana untuk mengikutinya ke kamar, tetapi ditendang oleh Su Bing. "Ip Man, aku tidak ingin orang lain selain kita berdua tahu tentang perselingkuhan Wenwen," kata Su Bing dengan serius. "Aku tahu." Stephen Lin mengangguk. "Senang mengetahuinya. Wenwen seharusnya kembali kali ini. Kuharap dia bisa memulai awal yang baru dan benar-benar terpisah dari masa lalunya." "Apakah kamu mengerti maksudku?" tanya Su Bing. "Dimengerti," kata Stephen Lin. "Itu bagus." Su Bing mengangguk puas, dan kemudian berkata, "Aku akan menghibur Wenwen dulu, kamu bisa berlatih seni bela diri sendiri." "Ya." Stephen Lin mengangguk, lalu berjalan ke tempat latihan sendirian.
Setelah berlatih di bidang seni bela diri selama sekitar 1 jam, sosok Su Wenwen muncul di tepi bidang seni bela diri. Dia mengganti pakaiannya dan mengenakan topi di kepalanya, membungkus rambutnya yang diwarnai dengan topi itu. Dia sangat pendiam ketika dia datang, dan dia hanya berdiri di samping dan menonton Stephen Lin berlatih tinju. Setelah Stephen Lin berlatih tinju sebentar, dia berjalan ke sisi Su Wenwen. Apakah lebih baik? Stephen Lin bertanya. Yah, jauh lebih baik. Terima kasih, Ip Man, kata Su Wenwen. Sama-sama. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena kamu kali ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Hei, dulu aku mengira mereka semua adalah teman baik dan saudaraku, tapi aku tidak menyadari sampai hari ini bahwa orang-orang itu sebenarnya bukan omong kosong. Satu-satunya yang benar-benar dapat memperlakukan saya dengan baik selamanya dan tidak pernah meninggalkan saya adalah orang tua saya, kata Su Wenwen dengan emosi. Mendengar kata-kata Su Wenwen, Stephen Lin menunjukkan senyum keibuan. Bab 1487. Bagi Stephen Lin, waktunya di aliran lepas air singkat, dan aliran lepas air hanyalah alat yang dia gunakan. Suatu hari di masa depan, dia ditakdirkan untuk pergi dari sini dengan tenang dan menjadi kenangan semua orang. Untuk menebus rasa bersalah yang terkutuk itu, dia telah memikirkan cara untuk melakukan sesuatu untuk keluarga Su Bing. Di antara mereka, membantu Su Wenwen pulang adalah hal yang paling penting dan berarti. Jika dia dapat membantu pasangan Su Wenwen dan Su Bing menyelesaikan keluhan mereka dan mendamaikan keluarga mereka, maka ketika dia pergi di masa depan, rasa bersalahnya terhadap keluarga Su Bing akan berkurang. Memikirkan kembali masa lalu sekarang, ini seperti mimpi. Su Wenwen menghela nafas. Sekarang aku bangun dari mimpi, aku bisa mengucapkan selamat tinggal pada diriku di masa lalu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ya, Su Wenwen mengangguk dan berkata, aku tahu sulit untuk mengubah diriku sepenuhnya dalam waktu singkat, tetapi aku akan bekerja keras. Xiao Ye, aku pasti akan mengembalikan uang yang aku berutang padamu, dan aku juga akan membayar kembali kebaikan yang saya berutang kepada Anda. Saya akan mengembalikannya kepada Anda. Sama-sama, kakak senior. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di masa depan, jika ada yang berani menggertakmu di air yang pecah, katakan padaku, tidak peduli siapa itu, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Kata Su Wenwen dengan serius. Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada kakak senior, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Namun, Xiao Ye, saya masih memiliki beberapa pertanyaan yang masih belum saya pahami, bisakah Anda menjawabnya? Kata Su Wenwen. Apa masalahnya? Stephen Lin bertanya. Bagaimana ayahku tiba-tiba menemukan kita? Tanya Su Wenwen. Setelah kamu terluka dan pergi ke rumah sahabatmu, aku memberitahu Tuan tentang hal itu. Tuan sangat cemas saat itu, jadi dia bertanya padaku di mana kamu berada, dan aku memberitahunya lokasi kita. Tapi sebelum Tuan datang, itu Liu mau kami datang, dan kemudian kami akan mengajak kami makan malam lagi, jadi saya memberitahu guru tentang hal itu, dan kemudian memberitahu guru nama hotel kami dan nomor kamar pribadi kami selama waktu toilet, tetapi ternyata bahwa guru datang pada saat yang tepat, kata Stephen Lin. Begitukah? Su Wenwen bertanya dengan cemberut. Menurutnya, meskipun penjelasan Stephen Lin masuk akal, dia selalu merasa sedikit aneh. Kalau tidak, saya hanya berpikir untuk memberitahu guru ketika saya pergi ke rumah sahabat Anda. Lagi pula, Anda menyinggung kakak laki-laki Jiang Hu. Saya tidak bisa memikirkan siapapun yang dapat melindungi Anda kecuali Tuan dan Nyonya, kata Stephen Lin. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku? Su Wenwen bertanya. Saya tidak bisa memberitahu Anda, izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya memberitahu guru bahwa Anda dalam bahaya. Maka Anda harus mengusir saya. Saya tidak akan memberitahu Anda. Setidaknya saya dapat mengetahui di mana Anda berada dengan mengikuti Anda. Jika saya beritahu Anda,
maka Anda akan mengusir saya, dan saya tidak akan tahu apa yang terjadi pada Anda, jadi itu buruk, kata Stephen Lin. Masuk akal. Su Wenwen mengangguk. Kakak senior, Kakak Yong dan Liu Mo seharusnya tidak mengganggumu lagi, kan? Tanya Stephen Lin. Mungkin. Tidak mungkin. Su Wenwen tidak yakin. Haruskah? Stephen Lin menatap Su Wenwen dengan curiga. Mereka semua adalah tokoh terhormat di Tao. Mereka telah menderita kerugian besar kali ini, dan mereka seharusnya tidak malu mengganggu saya lagi, kata Su Wenwen. Itu bagus. Stephen Lin berkata sambil menghela nafas lega, jika kamu benar-benar terjerat oleh orang-orang itu akan sangat merepotkan. Meskipun guru dapat melindungimu, itu juga akan mempengaruhi suasana hati orang, kata Su Wenwen. Su Wenwen mengangguk, dengan ekspresi malu di wajahnya, seolah ada sesuatu yang tak terkatakan. Kakak senior, ada apa? Stephen Lin bertanya. Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu, kata Su Wenwen. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Ketika aku bergaul dengan Liu Mo, dia mengambil video kami berdua dengan ponselnya, kata Su Wenwen dengan cemberut. Apakah kamu masih belajar dari Brother Guanxi? Stephen Lin berkata dengan heran. Dia ingin merekamnya sendiri, dan aku tidak bisa menahannya. Sekarang aku tidak tahu apakah videonya masih ada. Aku memintanya untuk menghapusnya sebelumnya, dan dia juga menghapusnya, tapi tidak ada jaminan bahwa cloud akan tetap ada. Jika ada, maka masalah, kata Su Wenwen. Lalu apa yang harus kita lakukan tentang masalah ini? Beritahu guru, Stephen Lin bertanya. Jangan membicarakannya, dia mungkin tidak memegangnya, jadi mari kita selangkah demi selangkah. Kata Su Wenwen. Tidak apa-apa. Stephen Lin mengangguk. Saat malam tiba, seluruh sungai Guashui menjadi lebih hidup karena kembalinya Su Wenwen. Su Qing secara khusus memasak makan malam mewah, dan kemudian membuka sebotol anggur enak yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Wenwen, orang tuamu tidak akan mengatur apapun untukmu di masa depan. Jika kamu ingin berlatih seni bela diri, kamu bisa berlatih seni bela diri, dan jika kamu ingin menjadi PNS, kamu bisa mengikuti tes PNS. Tidak peduli apa, orang tuamu akan mendukungmu. Su Bing, yang banyak minum, merangkulnya. Su Wenwen berkata dengan serius dari balik bahunya. Aku sudah memutuskan, tetap di aula seni bela diri dan membantu ayah mengelola aula seni bela diri, kata Su Wenwen. Tidak apa-apa, selama kamu bahagia, ibu dan ayah baik-baik saja. Kata Su Bing. Melihat keluarga yang berdamai, hati Stephen Lin terasa hangat, orang tuanya telah pergi selama bertahun-tahun, jadi melihat keluarga bahagia orang lain, dia masih merasakan iri hati yang tulus di hatinya. Stephen Lin tiba-tiba memikirkan anaknya. Bab 1488. Meskipun dia kehilangan orang tuanya sejak dini, dia sudah memiliki anak, dan dia juga merupakan bagian penting dari sebuah keluarga. Perasaan ini membuat Stephen Lin penuh dengan harapan untuk masa depan. Di tengah malam, semua orang sudah tidur. Stephen Lin diam-diam meninggalkan kediamannya sendirian. Kota Sanfo, di villa tertentu. Saudara Yong sedang berbaring di tempat tidur dengan beberapa perban melilit tubuhnya. Setelah beberapa jam perawatan, terutama dengan bantuan larutan nutrisi yang mahal, tubuh saudara Yong sedikit pulih, tetapi rasa sakit di dagingnya beberapa jam yang lalu masih membuatnya merasa takut sekarang. Apa yang dikatakan Liu Mo? Saudara Yong bertanya kepada bawahan di sampingnya. Saudara Liu berkata bahwa dia ada hubungannya dengan Su Wenwen, dan dia dapat menemukan kesempatan lain untuk menggoda Su Wenwen nanti. Sekarang saudara Liu sedang menyelidiki latar belakang Su Wenwen, jawab bawahan itu. Katakan pada Liu Mo bahwa jika kamu ingin mempekerjakan seseorang untuk membunuh Su Wenwen dan ayahnya, hitung aku, kata saudara Yong. Ya, bawahan itu mengangguk. Pada saat ini,
Suara dingin datang dari samping. Kebencian macam apa? Kebencian macam apa yang akan membunuh orang di setiap kesempatan? Wajah Bro Taeryong berubah, dan dia melihat ke arah suara itu. Tempat asal suara itu adalah ambang jendela, tempat seorang pria duduk. Tidak ada yang menutupi wajah pria itu, jadi saudara Yong sekilas mengenali bahwa dia adalah pria yang mengikuti Su Wenwen hari ini. "Ini kamu," teriak saudara Yong dengan penuh semangat. Stephen Lin melompat dari ambang jendela dan berjalan menuju saudara Yong. "Kamu cukup beruntung untuk melarikan diri hari ini, tetapi kamu masih berani datang kepadaku, saudara-saudara, jatuhkan orang ini," kata saudara Yong dengan keras. Orang-orang Bro Taeryong di ruangan itu bergegas menuju Stephen Lin, tetapi mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan Su Bing, apalagi Stephen Lin yang jauh lebih kuat dari Su Bing. Dalam sekejap mata, semua orang jatuh ke tanah. Saudara Yong memandang Stephen Lin dengan tak percaya. Bagaimana mungkin pria yang tidak mencolok hari ini memiliki keterampilan yang begitu menakutkan? "Apa yang akan kamu lakukan?" Saudara Yong bertanya dengan penuh semangat saat dia melihat Stephen Lin berjalan ke arahnya. "Untuk menciptakan kesempatan bagi guru untuk menyelamatkan orang hari ini, saya tidak terlalu memperhatikan Anda. Saya hanya datang untuk meminta tagihan malam ini," kata Stephen Lin. "Tagihan? Aku jelas tidak melakukan apapun padamu," kata saudara Yong dengan panik. "Tapi kamu memukul Su Wenwen, itu kakak perempuanku," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Aku baru saja menamparkan kakak perempuanmu, biarkan saja kamu menamparku," kata saudara Yong. "Tuanku berhati lembut dan tidak tahu bahwa rumput liar perlu diberantas. Sebagai seorang magang, tentu saja aku harus membantu tuannya untuk menyingkirkan semua masalah di masa depan. Aku akan mengirimmu untuk melihat Tuhan terlebih dahulu, dan Liu Mo akan menemanimu sebentar lagi. Pergilah di jalan dengan ketenangan pikiran," kata Stephen Lin. Tidak, di bawah malam, sosok Stephen Lin diam-diam meninggalkan villa. Api menyebar dari villa sedikit demi sedikit, dan akhirnya, seluruh villa dilalap api. "Sudahkah Anda menemukan lokasi Liu Mo?" Stephen Lin bertanya dengan ponselnya. "Saya menemukannya, tetapi bos, ketika kami menyelidiki Liu Mo, kami menemukan sesuatu," kata bawahan di ujung telepon. "Ada apa?" Stephen Lin bertanya. "Liu Mo, sepertinya dia ada di bisnis jus," kata bawahan itu. "Oh, dia juga punya bisnis jus?" Stephen Lin bertanya dengan heran. "Ya, menurut penyelidikan kami, sepertinya Liu Mo juga sudah menginjakkan kaki di bisnis jus buah, tapi kami tidak tahu seberapa besar bisnisnya, karena waktunya terlalu singkat. Beri kami sedikit waktu lagi, kami harus bisa mendapatkan Liu Mo, saya bisa mengetahuinya sepenuhnya," kata bawahan itu. "Sepertinya aku harus berbicara dengan Liu Mo. Kirimkan aku lokasinya," kata Stephen Lin. Ya, setengah jam kemudian, Stephen Lin berkendara keluar kota hiburan. Nama kota hiburannya adalah Arc de Triomphe, dan merupakan salah satu dari 2 kota hiburan di bawah Liu Mo. Stephen Lin diam-diam memasuki kota hiburan, mengikuti informasi yang diberikan oleh bawahannya sampai ke atas, dan akhirnya mencapai lantai paling atas. Pada saat yang sama, di kantor Liu Mo di lantai atas Arc de Triomphe. Liu Mo setengah berbaring di sofa, memegang ponsel di tangannya, dan menelepon dengan ekspresi hormat. "Aku tahu, jangan khawatir, ini masalah sepele, aku tidak akan mempengaruhi bisnis karena masalah ini. Baiklah, mari kita lakukan ini dulu, selamat tinggal," kata Liu Mo sambil menutup telepon. Pada saat ini, pintu kantor Liu Mo dibuka dari luar. Stephen Lin masuk ke kantor Liu Mo. Ketika Liu Mo melihat Stephen Lin berjalan ke kantornya, dia secara naluriah membeku sesaat, seolah-olah dia tidak menyangka akan melihat Stephen Lin di kantornya. "Kita bertemu lagi." Stephen Lin berjalan ke sofa di seberang Liu Mo dan duduk. "Kenapa kamu di sini?" Liu Mo mengerutkan kening dan bertanya pada Stephen Lin. Pada saat yang sama,
dia diam-diam membuka laci di bawah tubuhnya dan mengeluarkan pistol dari sana. Bab 1489. Tenang, jangan terlalu gugup, aku di sini untuk berbicara denganmu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Minta sesuatu padaku. Liu Mo melirik ke pintu, dan ketika dia menemukan bahwa tidak ada orang di sana, Liu Mo tiba-tiba mengangkat tangannya. Pistol laser tiba-tiba muncul di tangan Liu Mo. Moncong hitam pistol diarahkan ke Stephen Lin. Kamu beruntung di siang hari, ayah Su Wenwen keluar untuk menyelamatkanmu. Apakah menurutmu keberuntungan ini akan bertahan sampai sekarang? Liu Mo bertanya dengan dingin. Benda itu tidak berguna bagiku, kata Stephen Lin. Tidak berguna. Ini adalah versi modifikasi berkekuatan tinggi. Bahkan satu tembakan pun bisa menembus dinding beton. Mungkinkah tubuhmu lebih keras dari dinding beton? Kata Liu Mo menghina. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya, kata Stephen Lin. Apakah kamu pikir aku tidak berani? Kata Liu Mo, dan tiba-tiba menarik pelatuknya. Sinar laser tebal melintas. Stephen Lin tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghalangi cahaya. Sinar laser mengenai tangan Stephen Lin, lalu menghilang tanpa jejak. Bintik hitam yang agak hangus muncul di telapak tangan Stephen Lin, tetapi tidak ada perubahan lain. Liu Mo tertegun. Dia berpengetahuan luas, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang dapat menahan sinar laser, terutama sinar laser keluaran daya tinggi, yang dapat menembus dinding beton. Agak panas. Stephen Lin melihat telapak tangannya, tersenyum, lalu menatap Liu Mo dan berkata, sudah kubilang, benda ini tidak berguna bagiku. Siapa kamu? Liu Mo bertanya dengan gugup. Bisa melawan senjata laser dengan tubuhnya mungkin dengan kekuatan fisik Warsane. Bagaimana orang seperti itu bisa muncul di sisi Su Wenwen? Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Direktur Kantor Khusus Klan Naga, dan nama saya Ye Wen, kata Stephen Lin. Kantor Khusus Klan Naga. Liu Mo terkejut sesaat, dia belum pernah mendengar Klan Naga memiliki kantor seperti itu. Ini adalah departemen rahasia yang hanya berurusan dengan beberapa hal. Wajar jika Anda belum pernah mendengarnya, kata Stephen Lin. Jadi, kamu, Direktur Klan Naga, apa yang ingin kamu lakukan denganku? Liu Mo bertanya. Apakah kamu tahu mengapa aku berada di sisi Su Wenwen hari ini? Stephen Lin tiba-tiba bertanya. Mengapa? Liu Mo bertanya. Karena Su Wenwen ada hubungannya denganmu, kata Stephen Lin. Liu Mo berkata dengan tenang, dia ada hubungannya denganku, dan apa hubungannya denganmu? Petik 2. Dan kamu? Ada hubungannya dengan penyelundupan jus, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Liu Mo hanya bisa gemetar. Ye Wen, apa yang ingin kamu katakan? Liu Mo mengerutkan kening dan bertanya. Apa yang ingin saya tanyakan? Apakah Anda masih memiliki ide yang jelas? Stephen Lin berkata dengan bercanda. Wajah Liu Mo agak serius, dan sekarang dia tidak bisa mengetahui latar belakang Stephen Lin. Dia mengira Stephen Lin ada di sini untuk membalaskan dendam Su Wenwen, tetapi sekarang dia mengatakan itu jelas bukan untuk Su Wenwen. Adapun apa dia datang untuk, sudah jelas, itu pasti untuk jus. Mereka datang ke sini untuk minum jus, dan mereka berasal dari klan naga lagi. Liu Mo tiba-tiba memikirkan peristiwa besar yang terjadi beberapa waktu lalu. Kejadian itu adalah hal paling menakutkan yang pernah dia temui dalam hidupnya. Mungkinkah orang di depan saya datang ke sini dalam hal ini? Tapi itu tidak benar, sangat sedikit orang yang tahu tentang hal itu, dan dia belum memberitahu siapapun tentang hal itu. Secara logis seharusnya tidak demikian. Bab 1490. Liu Mo, pikirkan sendiri. Ada beberapa hal yang tidak ingin saya jelaskan terlalu jelas. Lebih baik Anda mengatakannya sendiri daripada saya katakan. Membeli dan menjual jus buah adalah kejahatan kecil, tetapi beberapa hal adalah kejahatan serius. Stephen Lin berkata dengan dingin.
Kejahatan besar. Tubuh Liu Mo sedikit gemetar. Jika hal itu diketahui, itu memang kejahatan, dan itu adalah kejahatan kehilangan akal. Apakah orang ini benar-benar mengetahui sesuatu? Liu Mo memikirkan Su Wenwen. Wanita ini telah bersamanya selama beberapa malam. Mungkinkah wanita itu mengetahui sesuatu pada malam-malam itu, dan kemudian dia memberitahu orang-orang dari klan naga? Jika demikian, maka itu akan menjelaskan mengapa Su Wenwen dikelilingi oleh sosok nomor satu seperti direktur kantor khusus naga. Ada banyak hal di dunia ini yang paling saya takutkan untuk dipikirkan terlalu banyak. Jika Anda terlalu banyak berpikir, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, jika orang lain tidak membicarakannya, posisi Anda akan kacau balau. Situasi Liu Mo saat ini jelas seperti ini. Stephen Lin hanya menyebutkan beberapa kata kunci, dan kata kunci ini membuatnya memikirkan banyak hal sekaligus. Liu Mo mengambil rokok di atas meja dan menyalakannya. Jangan menjebakku, Ye Wen. Su Wenwen adalah alatku untuk curhat. Menurutmu apa yang dia ketahui tentangku? Liu Mo Qiang berkata dengan tenang. Tapi begitu dia mengatakan ini, mata Stephen Lin berbinar. Faktanya, alasan mengapa dia melakukan panggilan seperti itu sepenuhnya karena dia telah mendengar dari bawahannya bahwa Liu Mo memiliki bisnis jus sebelumnya. Dia tidak tahu seberapa besar bisnis Liu Mo, dan dia tidak tahu apakah Liu Mo ada hubungannya dengan bos di belakang ges, jadi dia menggunakan metode tirani untuk menakut-nakuti pikiran Liu Mo terlebih dahulu, lalu mengucapkan beberapa kata yang ambigu. Biarkan Liu Mo bayangkan sendiri. Tujuannya menjebak Liu Mo. Liu Mo menebak niat Stephen Lin, tetapi dia benar-benar tidak boleh, dan berkata, Su Wenwen adalah alatnya untuk curhat, apa yang bisa dia ketahui tentang saya. Petik 2. Sekilas tidak ada yang salah dengan kalimat ini, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa subteks dari kalimat ini adalah, ada sesuatu yang harus saya lakukan, tetapi Su Wenwen tidak mengetahuinya, jadi Anda tidak bisa mendapatkan apa-apa dari dia yang bisa membuktikan saya. Kalimat ini cukup bagi Stephen Lin untuk menilai banyak hal. Stephen Lin tersenyum dan berkata, apakah kamu yakin dia tidak tahu apa-apa? Tentu saja aku yakin, kata Liu Mo. Yah, aku telah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak memahaminya. Kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati itu. Stephen Lin menghela nafas tak berdaya. Sebenarnya, kamu tidak punya bukti. Kamu datang untuk menjebakku hari ini. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memberiku kesempatan? Ye Wen, aku, Liu Mo, telah berjalan di sungai dan danau selama bertahun-tahun. Jika saya dijebak oleh Anda, saya akan tetap bagaimana Anda mengacau di masyarakat ini. Liu Mo berkata dengan bangga. Pikirkan baik-baik, Su Wenwen kecil, kenapa? Aku ingin mengikutinya, tidakkah kamu mengerti? Stephen Lin menatap Liu Mo dan berkata. Tangan Liu Mo yang memegang rokok sedikit bergetar, lalu meletakkan rokok itu di asbak. Bagaimana saya tahu mengapa Anda mengikutinya? Mungkin Anda jatuh cinta padanya. Liu Mo Qiang berkata dengan tenang. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Liu Mo, kami curiga bahwa Anda terkait dengan kasus besar sejak lama, jadi saya menemukan Su Wenwen dan menggunakan Su Wenwen untuk menggali cukup bukti dari Anda. Alasan mengapa saya bersedia memberimu kesempatan, itu karena aku tahu pasti ada seseorang di belakangmu, dan tujuanku adalah orang di belakangmu. Jika aku membunuhmu begitu saja, itu tidak masuk akal, karena kita adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda, dan tujuan saya ada di belakang Anda orang itu, bos di belakang layar. Itulah mengapa saya datang kepada Anda dan memberitahu Anda hal-hal ini, jika tidak, saya bahkan tidak akan melihat Anda. Stephen Lin berkata dengan nada menghina. Kamu kentut. Jika Su Wenwen benar-benar berguna bagimu, bisakah kamu melihatku menghinanya hari ini? Liu Mo bertanya. Itu karena aku tidak ingin menakut-nakuti ular itu. Pikirkanlah,
Mengapa ayah Su Wenwen tiba-tiba muncul? Bukankah karena aku mengiriminya kabar bahwa aku memintanya untuk menyelesaikan masalah ini, yang jauh lebih baik daripada saya melakukannya sendiri? Apakah menurut Anda begitu? Stephen Lin bertanya. Kata-kata Stephen Lin membuat hati Liu Mo tiba-tiba berkedut. Dia merasa bahwa kata-kata Stephen Lin benar-benar logis. Jika tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan kemunculan tiba-tiba ayah Su Wenwen? Liu Mo mengambil rokok di atas meja dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia ingin menarik napas untuk menenangkan dirinya, tetapi begitu dia menggigit rokok itu, rasa sakit yang menusuk keluar dari bibirnya. Ah! Liu Mo berteriak, dan dengan cepat mengeluarkan rokok dari mulutnya. Baru pada saat itulah Liu Mo menyadari bahwa karena dia terlalu tegang, dia sebenarnya memegang rokoknya ke belakang dan mulai merokok ke belakang. Jangan gugup, Stephen Lin berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya tahu bahwa Anda hanyalah orang kecil yang tidak penting, jadi tidak peduli bagaimana kasus terakhir dicirikan, selama Anda memiliki penuntutan yang berjasa, saya dapat meminimalkan tanggung jawabmu, bahkan aku akan membebaskanmu dan membiarkanmu terus menjadi kakakmu. Petik 2. Aku. Liu Mo membuka mulutnya, merasa tenggorokannya kering secara tidak normal. Tentu saja, kamu juga bisa membantu orang-orang di belakangmu dengan tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tidak bisa mengendalikan konsekuensinya saat itu, kata Stephen Lin, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Rasa dingin ini menyebabkan Liu Mo berkeringat dingin. Kamu juga tahu bahwa sama sekali tidak ada cara untuk menangani kasus sebesar itu tanpa membunuh beberapa orang, kata Stephen Lin. Tidak tahu apa-apa. Liu Mo ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia masih tidak mau berbicara. Oke, Stephen Lin tersenyum, dan menarik belati dari pinggangnya. Apa yang kamu lakukan? Liu Mo bertanya dengan ngeri. Karena kamu tidak memiliki nilai guna, maka aku hanya bisa mengirimmu untuk melihat Tuhan. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu, siapa nama saudara Yong itu. Dia sudah menunggumu di jalan Huangquan di Maju. Stephen Lin dengan mengatakan itu, dia berjalan menuju Liu Mo. Liu Mo tidak menyangka Stephen Lin akan membunuh orang jika dia gagal mengancamnya. Dia mengambil pistolnya dan berkata dengan bersemangat kepada Stephen Lin, jangan datang ke sini. Kepadaku. Stephen Lin berkata sambil terus bergerak maju. Adegan ini benar-benar membuat Liu Mo ketakutan. Liu Mo melemparkan pistol ke atas meja dan berkata dengan penuh semangat, Kakak Ye, izinkan saya memberitahu Anda, tidak apa-apa jika saya mengatakannya, tolong selamatkan hidup saya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.